Di dalam sebuah tulisan di buku berjudul The Winner Takes All terbitan tahun 2018, terdapat data bahwa kaum muda di tahun 80-an banyak yang sukses, namun di tahun 90-an lebih sedikit jika dibandingkan yang tahun 80-an yang sukses. Mengapa bisa begitu? Lalu di tahun 2000-an anak muda yang sukses makin sedikit lagi dibandingkan dengan yang tahun 90-an. Apa yang terjadi? Begitu juga di tahun 2010 hingga saat ini. Dibanding dekade sebelumnya, anak muda makin sulit atau makin sedikit yang sukses. Mengapa bisa terjadi? Begini ilustrasi sederhananya. Bisa dibayangkan saya hendak mentransfer uang $1.000 kepada orang yang jaraknya tidak sampai 2 meter di depan saya. Kami berdua ada di bank yang sama. Ternyata uang dari bank tersebut harus dinotifikasi dulu ke New York. Lalu dari New York dinotifikasi ke kota kecil bernama Basel di Switzerland. Kemudian baru balik ke New York. Lalu baru balik ke rekening orang di depan saya. Basel tadi pemiliknya siapa ya? Ya, kita semua tahu. Yang paling besar pemiliknya adalah sebuah keluarga. Dialah yang mendapatkan 0,01% dari nilai transaksi. Jadi semakin kaya saya atau orang di depan saya, si keluarga Basel menjadi semakin kaya karena si keluarga Basel tadi adalah yang menciptakan lantai dansa untuk transaksi dolar antar bank di dunia. Itulah the winner takes all. Yang muda-muda atau yang baru membangun bisnis pasti menggunakan lantai dansa mereka, mengikuti lagu mereka, melakukan gerakan harus dengan standar mereka. Pertanyaannya, apakah sistem yang dibuat tadi oleh mereka membuat kemiskinan di dunia ini hilang? Apakah sistem yang ada itu membuat perbedaan kaya miskin semakin dekat atau semakin jauh? Faktanya kemiskinan tidak hilang, jarak kaya dan miskin masih lebar. Artinya sistem yang saat ini dianut tidak bekerja atau gagal. Pertanyaan yang ada di benak kita, mengapa kita mesti menggunakan lantai dansa mereka, bergerak dengan gaya mereka, menggunakan lagu mereka? Kenapa pemerintah suka benar sih memaksa kita yang muda-muda ini berkarya harus ikut aturan dunia? Bolehkah kita berimprovisasi tidak pakai lantai dansa mereka? Semua itu tertulis jelas dalam buku Berani Kaya dan Pengusaha Nggak Ada Matinya. Untuk menjadi the winner, Anda harus memiliki alkemi. Alkemi adalah kunci sukses di mana kita mengenal potensi diri kita dan bagaimana potensi itu dimanfaatkan untuk keuntungan yang maksimum. Tahukah sahabat alkemi Anda bagaimana memanfaatkan ramuan kimia sukses tersebut secara maksimum? Jawaban tadi semua tersedia dalam buku Berani Kaya dan Pengusaha Nggak Ada Matinya. Anda bisa pilih salah satu, namun memiliki dan membaca keduanya adalah saran yang terbaik. Buku ditulis oleh Mardi Gwowi menggunakan teknik penulisan asosiatif psikologis di mana pembacanya didongengi, diceritakan sebuah pengalaman nyata menggunakan naratif yang memainkan theater of mind pembaca dengan cara yang unik. Dengan narasi tadi, pembaca akan ikut menjadi berperan dan tenggelam dalam tulisan sehingga buku ini bukan hanya buku inspiratif, bukan saja buku solusi, juga bukan buku bisnis. Buku ini adalah buku kehidupan yang dikemas dengan bahasa sederhana untuk Anda supaya sukses menjadi cepat.